Baik, untuk semuanya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kedengaran terdengar. kedengaran suaranya. Mantap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Awal kalam pembukaan kata, marilah kita sama-sama ucapkan puji berserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia beliau kepada kita semua sehingga kita diberikan nikmat kesehatan untuk hadir pada acara yang kita selenggarakan pada kesempatan kali ini. Salawat berangkai salam, tidak lupa pula kita hadiahkan buat pucuk pimpinan umat, yakni Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat, Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat, Bapak Aryo Brotoseno M, SSI. Yang terhormat, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Ibrahim SKM MNSC. Yang terhormat, Kepala Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, Bapak Dr. Muktarida SPD MSI selaku Ketua Panitia. Kemudian yang terhormat Ketua Divisi Karir, Ibu Marniati SKM MKes. Kemudian juga yang terhormat seluruh panitia yang telah berkontribusi pada acara ini, serta para mahasiswa-mahasiswi selaku peserta yang saya banggakan. Selamat datang dalam acara sosialisasi dan workshop penggunaan akun siap kerja di Universitas Teguh Umar, Selasa 10 Februari 2025. Baik, kita akan memasuki sesi mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Aceh. Kepada operator untuk dimulai. Ini suara Bapak gimana? Susah jaringan kayaknya. Hmm.
syuhada Metuah bijih Aceh mulia. Ya Tuhanku, rahmat bersampo negeri Acehnya bermulia. Rahmat nelimpah metuah aso areh kekal Ngapain dengerin? sejahtera. Aceh masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Bekaden Aceh melimpah bago, bermesaho mesyedara. Bersepakat bersabohnya menemat syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku, rahmat bersampo negeri Acehnya bermulia. Rahmat nelimpah metuah aso areh kekamo bersejahtera. Aceh masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Aceh masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Baik, setelah mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Aceh, untuk kelancaran acara, ada baiknya kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Al-Fatihah untuk bagi agama Islam, doa dimulai. Doa selesai. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Ibrahim SKM MNSC. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Bapak Ibrahim. Silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengaran suara saya? Dengar, Pak. Ya. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, yang segianya yang berhadir pada acara sosialisasi dan workshop penggunaan akun Siap Kerja adalah Bapak Rektor. Berhubung ada dan satu lain hal, maka beliau memberikan tugas ini kepada saya dan beliau mengucapkan salam bagi kita semua. Bapak, Ibu sekalian, narasumber kita ini Bapak Aryo Brotoseno, NSSI, sebagai Kabid Tenaga Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Aceh Barat. Selamat bergabung Pak Rio. Kemudian para dekan, kepala biro, para wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni, wakil dekan bidang akademik dan kerjasama, para ketua prodi, ruang lingkup UTU, ketua tim kerja penalaran kesejahteraan mahasiswa dan pemberdayaan alumni UTU, dan semua panitia pada undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu. Saya menyambut baik dengan penuh apresiasi dan dukungan penyelenggaraan kegiatan ini yang dirancang dengan baik oleh Unit Penunjang Akademik, Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, khususnya untuk tim divisi karir. Inisiatif ini adalah bentuk nyata dari komitmen universitas untuk tidak hanya membekali para mahasiswa dengan ilmu pengetahuan akademik, tetapi juga dengan kompetensi dan keterampilan praktis yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan dunia kerja. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami merasa sangat terhormat dapat menerima kehadiran dan sharing ilmu dari Bapak Aryo Brotoseno selaku Kabid Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Aceh Barat. Kehadiran Bapak bukan hanya memberikan legitimasi, tetapi juga memastikan bahwa materi yang akan disampaikan adalah informasi resmi, akurat, dan selaras dengan kebijakan serta program pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan. Atas nama seluruh sivitas akademika UTU, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan atas kesediaan Bapak hadir dan membagi ilmu. Kegiatan hari ini yang mencakup pengenalan aplikasi siap kerja serta workshop pendaftaran dan pengisian dokumen memiliki arti yang sangat strategis. Di era digital dan kompetitif ini, kemampuan untuk memanfaatkan platform resmi pemerintah dan mencari dan mengakses peluang kerja adalah sebuah keharusan. Aplikasi siap kerja adalah jembatan yang menghubungkan potensi kalian sebagai lulusan perguruan tinggi dengan pasar kerja yang sangat luas. Oleh karenanya, pada seluruh peserta, manfaatkanlah kesempatan emas ini dengan sebaik-baiknya. Perhatikan setiap arahan, ikuti setiap langkah dengan cermat, dan jangan ragu untuk bertanya. Isi dan lengkapi profil serta dokumen kalian dengan serius, karena itu akan mendapat atau menjadi citra digital pertama yang dilihat oleh calon pemberi kerja. Kepada Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, teruslah berinovasi dan menjadi kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak seperti Dinas Ketenagakerjaan,
untuk menghadirkan program-program yang relevan dan bermanfaat bagi masa depan karir mahasiswa. Saya berharap setelah mengikuti pelatihan ini, tidak ada lagi kata bingung atau ragu dalam memulai pendaftaran di platform Siap Kerja. Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah awal yang konkret untuk mempersiapkan diri menyongsong dunia profesional dengan lebih percaya diri. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi dan workshop penggunaan akun Siap Kerja dengan resmi kita mulai. Bapak Ibu sebelumnya, ini karena ini siang, sudah jam-jam sekarang ini sebenarnya jam ngantuk ini sebenarnya. Tapi saya akan membaca pantun, biar semangat semua. Ya, nanti Bapak sekalian sebut cakep. Pergi ke taman memetik melati. Cakep. Tak lupa singgah membeli jamu. Cakep. Mari manfaatkan akun Siap Kerja ini Cakep. Cakep. agar peluang kerja terbuka untukmu. Ya, Ya. Cakep. Oke. Terima kasih Demikianlah banyak Bapak yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Sebelum kita masuk ke pemateri, ada baiknya kita mengambil foto terlebih dahulu untuk dokumentasi kepada operator, boleh diambil alih, kemudian teman-teman semua boleh dinyalakan ya kameranya untuk pengambilan dokumentasi. Nanti akan dipandu oleh saya untuk melihat semuanya sudah nyalakan kamera atau belum untuk dokumentasi. Baik, Oke. Bapak Ibu, kita segera mengambil dokumentasi. Mohon dihidupkan kembali kameranya. 1, 2, 3. Baik, satu slide lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, setelah sesi dokumentasi, maka kita akan masuk ke acara utama, yakni penyampaian materi dari Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat, Bapak Aryo Brotoseno N, SSI. Waktu sudah tepat, dipersilahkan kepada moderator, silahkan mengambil alih acara. Saya MC pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin. Ya, baik Pak Wakil Rektor Pak Ibrahim. Terima kasih Ya. Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak narasumber yang kita hormati dan juga seluruh peserta yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan memandu sesi sosialisasi dan juga workshop akun Siap Kerja. Sebagaimana kita tahu, akun Siap Kerja itu merupakan platform resmi yang terintegrasi dalam ekosistem ketenagakerjaan nasional yang memberikan akses terhadap informasi pelatihan.
sertifikat kompetensi, dan juga peluang kerja. Nah, melalui kegiatan ini kita diharapkan tidak hanya memahami konsepnya, tetapi juga mampu mengimplementasikan secara langsung. Untuk itu, telah hadir bersama kita narasumber yang kompeten, yaitu Bapak Aryo Brotoseno sebagai Kepala Bidang Ketenagakerjaan, akan menyampaikan beberapa materi yang penting. Kemudian kita akan menyimak secara baik-baik dan kalau bisa nanti akan dilanjutkan ke sesi praktik. Nah, kita semua akan melakukan praktik bagaimana pengaplikasian akun Siap Kerja. Kepada Bapak Aryo Brotoseno, tempat dan waktu kami persilakan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Universitas Tuku Umar, dalam hal ini Pak Rektor yang diwakili oleh Wakil Rektor 3, Bapak Ibrahim, bersama dengan seluruh Civitas Akademika dan panitia, yaitu dari Divisi Pengembangan dan Peningkatan Karir. Allahumma sholli ala Muhammad wa alaihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, betul memang yang disampaikan oleh Bapak Ibrahim tadi, bahwa zaman sekarang, zaman now itu bukan lagi zaman model kita buat satu proposal, satu CV, kemudian kita antar. Semuanya online. Jadi, kenapa harus online? Karena perkembangan zaman. Malah sekarang sudah menjadi AI. Untuk itu, mohon panitia ditampilkan slide kami, karena kami masih pakai HP, belum bisa pakai laptop. Bapak Murtada. Baik. Ya, kita mulai workshop penggunaan akun Siap Kerja pada Universitas Tuku Umar tahun 2026 guna menghadapi tantangan para mahasiswa yang akan diwisuda ini siap untuk bekerja. Perkenalkan, saya Aryo Brotoseno sebagai Kabid Tenaga Kerja. Baik, tadi sudah disampaikan oleh MC, selanjutnya, next, bahwa aplikasi ini itu suatu ekosistem untuk akses semua layanan bidang ketenagakerjaan single sign in. Jadi ketika kita buat satu aplikasi, otomatis Bapak Ibu bisa mengakses semua layanan yang diberikan. Mulai dari lowongan kerja sampai dengan dukungan wirausaha. Nanti akan kami jelaskan satu persatu dan bagaimana cara pembuatannya. Next. Nah, kalau ini selanjutnya. Nah, ini layanan-layanannya, kemudian Career Hub, Skill Hub, kemudian bisa juga layanan offline, dan ada juga keuntungan bagi pihak perusahaan, yaitu gratis iklan lowongan kerja, karena memasang lowongan kerja itu gratis. Baiklah, sebelum next, mohon maaf, ya, Bapak Ibu, nanti ketika akan masuk ke dalam aplikasi Siap Kerja, apa saja isinya? Nah, yang pertama itu ada program magang, kemudian ada magang hub, ada career hub, ada skill hub, ada certi hub, biz hub, yang lainnya itu nanti ada talent hub, dan yang nomor 8 adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, ini nanti akan saya pandu masing-masingnya. Next. Ya. Yang pertama, kita lihat layanan program pemagangan atau magang hub. Magang hub ini, seperti yang kita dengar kemarin berita di Kemnaker dan Nasional, bahwa Kemnaker membuka program magang khusus lulusan yang baru untuk mengikuti program magang selama 6 bulan sehingga mendapatkan pengalaman bekerja.
Syaratnya sangat-sangat mudah, yaitu mempunyai NIK, lulus program diploma atau sarjana paling lama 1 tahun sejak dibuka lowongan, berasal dari perguruan tinggi yang terdaftar. Nah, kalau NIK saya yakin Bapak Ibu pasti ketika usia sudah 17 tahun akan mempunyai kartu penduduk. Dan saat ini tentu saja S1 mengeluarkan sarjana S1 di UTU, kemudian UTU pasti terdaftar di kementerian. Jadi syaratnya sudah lengkap. Kemudian apa manfaatnya? Manfaatnya setiap peserta magang itu dijamin sosial perlindungannya oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, sertifikat magang. Yang ketiga, intensif bulanan mengacu pada upah minimum kota atau UMP. Ada yang tidak ditulis, yaitu pengalaman. Nah, pengalaman itu mahal karena setiap kita fresh graduate, ketika akan magang atau kita akan melamar bekerja, selalu ditolak oleh perusahaan. Mohon maaf, Bapak atau Ibu tidak punya pengalaman. Atau ketika kita mendaftar, selalu ditulis syarat kerjanya pengalaman minimal 1 tahun pada bidang yang keahliannya. Nah, program magang ini sangat penting bagi Bapak Ibu khususnya lulusan baru atau fresh graduate. Selain pengalaman, upahnya UMP Aceh yaitu 3,9 juta. Mendapatkan sertifikat lagi Ibu. Dan dijamin selama program magang. Artinya ketika ada kecelakaan atau kematian saat magang, ada santunan yang akan diberikan kepada ahli waris. Next. Ya. Untuk perusahaan atau badan usaha di Aceh Barat yang telah mendaftarkan untuk mengikuti program magang fresh graduate ini, baru 5. Ya, kami sadar baru 5 yang secara mandiri mendaftarkan ke aplikasi Siap Kerja untuk membantu para fresh graduate. Yaitu yang pertama, BPJS Kesehatan. Ini kantornya di Merebau. Kemudian di Lapas. Ini di Merebau juga kantornya. Nah, PT MIFA itu ada membuka. Kemudian PT Agro Sinergi Nusantara bergerak di bidang perkebunan sawit. Kemudian Kanim kelas 2 non TPI ini saya belum pernah ke situ, sepertinya juga di Lapas juga. Baru 5 badan usaha. Dari sejak batch pertama program magang fresh graduate ini dibuka, Disnaker tidak berhenti-henti untuk mengencourage atau mendorong para perusahaan agar membuka magang di perusahaan tersebut. Namun keluhan atau pendapat dari para HRD bahwa oh capek Pak, kami nanti harus membimbing para fresh graduate. Capek nanti kami harus mengawasi setiap saat sementara kami punya pekerjaan rutin. Ya, pada awalnya 1 atau 2 minggu, kami pikir 1 atau 2 minggu, karena Bapak Ibu adalah punya brand, artinya lulusan S1 tidak lama untuk beradaptasi. 1-2 minggu memang betul pihak perusahaan akan sedikit capek untuk membiasakan Bapak Ibu bekerja pada perusahaan tersebut. Tapi setelah itu perusahaan akan sangat-sangat terbantu, pertama dengan biaya, kedua dengan manpower, tambahan bekerja, sehingga mereka sebenarnya sangat diuntungkan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menambah 5 badan usaha ini untuk batch tahun 2026. Nah, itu kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas
dan juga Bupati Aceh Barat, dan kami akan menurunkan pengawas tenaga kerja dari provinsi untuk mendorong perusahaan besar menengah di Aceh Barat ini membuka lowongan magang bagi para lulusan fresh graduate, terutama program diploma dan S1. Next. Ya, apakah masih ada? Jadi tahun 2025 itu sudah ada 3 batch dengan estimasi peserta 20.000. Nah, 2026 bagaimana? Surat resmi dari Kemnaker belum ada, namun berita di media terpercaya bahwa program magang nasional Kemnaker tahun 2026 masih ada dan akan dibuka dengan kuota 100.000. Tahun 2025, 20.000. Tahun 2026, 100.000. Jadi program ini harus kita manfaatkan, terutama bagi Bapak Ibu yang sudah 4-5 tahun belajar, kemudian sudah lulus, sudah siap untuk bekerja, tapi selalu ditolak oleh perusahaan karena belum punya pengalaman. Inilah saatnya, makanya pastikan Bapak Ibu siap untuk membuat akun aplikasi Siap Kerja ini, sehingga ketika nanti batch pertama tahun 2026 dibuka, Bapak Ibu langsung mendaftar dan bisa mengikuti magang di perusahaan di Aceh Barat ada 5, tapi untuk Provinsi Aceh ada sekitar 104 data pada Januari. 104 perusahaan se-Aceh. Kalau senasional kami nggak cek karena kita adalah berbasis lokal. Selanjutnya, untuk magang nomor 1 dan nomor 2 sudah, itu prioritas utama bagi Bapak Ibu fresh graduate. Untuk yang nomor 3, ini bukan bentuknya magang, tapi untuk mencari lowongan yang mungkin masih mau menerima. Kalau bahasa mudahnya, kita lempar CV, siapa tahu ditangkap sama ikannya. Nah, betul, kita lempar CV, mencari lowongan kerja, oh gajinya cocok, lokasi pun di sekitar Aceh Barat, kita lempar CV. Disinilah karir hub harus kita buka. Apa itu karir hub? Sudah ada definisinya di sini. Nah, pekerjaan dari seluruh dunia, Bapak Ibu. Jadi bukan cuma dalam negeri saja, tapi termasuk pekerjaan dari luar negeri. Nah, kalau dalam negeri, mudah, tinggal kita pilih. Di situ ada cari pekerjaan yang kamu inginkan. Sebagai contoh, kita mengetik, saya mau mencari sebagai teknisi mesin. Kita klik, kemudian pilih lokasi, apakah di Aceh atau di Sumatera, dan sebagainya. Jika ada dibuka lowongan di wilayah yang dimaksud, Bapak Ibu bisa mendaftar. Walaupun mungkin di situ diberikan batasan-batasan tertentu. Nah, itu pada sebelah kanan ada contohnya khusus yang dibuka di Aceh atau Aceh Barat. Itu digital marketing PT Himaya Agensi, kisaran gajinya 5 juta, lamar sebelum 2 Maret. Tersisa 2 lowongan. Untuk lebih jelas mengenai syaratnya, Bapak Ibu harus buat akun Siap Kerja, kemudian pilih Karir Hub, kemudian cari lowongan, filter, pilih Aceh Barat. Ketika ada yang cocok, klik untuk lebih jelas syarat-syaratnya apa saja. Itu untuk bagi yang di dalam negeri atau dalam daerah.
pertanyaannya katanya tadi seluruh dunia. Nah, yang di tombol kayak Google Maps itu, yang di tengah-tengah ada tulisan dalam negeri, nah, itu tinggal diklik saja, pilih luar negeri. Nah, di sini karena ini gambar, nanti akan kita praktekkan pada pembuatan akun. Ketika kita klik ke luar negeri, Bapak Ibu akan diarahkan kepada Cisco PMI. Next, selanjutnya. Nah, baik. Dulu, Kemnaker itu juga melayani calon pekerja migran Indonesia. Dulu namanya TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Karena TKI itu kesannya kasar, makanya diganti dengan migran yang ke Arab dan sebagainya. Nah, sejak Pak Presiden Prabowo dilantik, memecah Kementerian Tenaga Kerja dengan Kementerian Pekerja Migran. Namun kami masih bekerja sama dengan Kementerian Pekerja Migran, dalam hal ini adalah Cisco P2MI. Untuk lowongan di luar negeri, kecuali ya Kamboja, wilayah yang sedang berperang, Ukraina dan sebagainya, itu tidak ada dijalin kerjasama resmi. Tapi kalau Arab, Jepang, Korea, Malaysia, semenanjung Malaysia, Brunei, itu hampir setiap bulan ada lowongan kerja yang dibuka. Pertanyaannya kenapa mesti di luar negeri? Ya, pertama, salarinya. Kalau kerja di Aceh 3,9. Kemarin ada lowongan kerja untuk di Malaysia untuk pekerjaan yang sama, yaitu pemanen sawit. Ini kerja kasar, hampir 8 juta. Ya, memang tinggi, jauh tinggi. Kemudian di Arab juga dibuka nurse, dibuka driver. Nah, keuntungannya juga tentu saja bisa umroh gratis, dan jika nanti ada kesempatan bisa berhaji, itu akan diberikan kesempatan. Pastikan untuk selalu melihat lowongan resmi dan jangan pernah melalui calo. Jika tidak, Bapak Ibu akan terkena tindakan TPPO dan mungkin nanti bisa menjadi scammer dan susah untuk dipulangkan. Syukur-syukurlah kalau pulangnya selamat. Kami sering menerima laporan dari P2I Provinsi Aceh bahwa kepulangannya sudah menjadi jenazah. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ilegal pergi ke luar negeri. Untuk lamaran kerja di luar negeri nanti akan kita bahas kembali. Selanjutnya, Pak. Ya, ini slogan-slogannya, kemudian tata caranya. Nah, materi akan kami sampaikan dan bisa diakses semua oleh para peserta Zoom meeting kita. Selanjutnya, layanan yang keempat adalah Skill Hub. Skill artinya keterampilan. Nah, kenapa dibuat Skill Hub? Bapak Ibu yang notabene adalah calon-calon pemikir, ketika lulus dari UTU, bisa dipastikan tidak mempunyai skill tambahan dibandingkan dengan anak-anak SMK atau AKN, karena mereka berbeda mata kuliah dan program studinya. Skill Hub ini sangat berguna bagi Bapak Ibu yang ingin mempunyai skill tambahan atau ingin punya usaha di bidang yang disukai. Contohnya
pelatihan barista secara online, pelatihan membuat kue online, pelatihan workshop untuk aplikasi komputer dan sejenisnya. Semuanya ada di sini, mulai dari TIK, pariwisata, bisnis manajemen, tata busana, garmen, otomotif, refrigerasi AC, processing. Selanjutnya, next. Nah, ini adalah contoh yang kemarin saya akses di 2-3 hari lalu. Pelatihan untuk desainer grafis muda. Jadi sambil Bapak Ibu menunggu kapan diwisuda, silahkan mainkan jarinya, masuk ke Skill Hub, akses pelatihan-pelatihan yang tertarik. Ada beberapa yang offline, artinya Bapak Ibu harus datang ke balai vokasi, atau kita sebut di sini mungkin kayak BLK Melabuh. Beberapa balai vokasi itu lebih banyak di Pulau Jawa, sehingga itu menghambat atau membuat kita susah untuk menjangkau. Coba cari pelatihan-pelatihan secara online. Nah, itu ada yang online itu nomor 3 dari kiri, itu adalah pelatihan K3. Nah, pelatihan K3 bisa online. Dan harganya ternyata gratis. Nah, di sini K3 sangat diperlukan bagi perusahaan-perusahaan pertambangan dan sejenisnya yang membutuhkan pekerja yang mempunyai sertifikat K3. Nah, semua jenis pelatihan Bapak Ibu bisa cari, lihat semua mana yang mau diikuti. Mau offline nanti silahkan datang, lamar dulu ke BVKP, contohnya di Semarang, di sana desain busana. Lamar, jika sudah diterima, nanti tinggal belajar offline ke Semarang. Untuk BLK kami, itu kami belum bisa melakukan pelatihan setingkat Skill Hub, namun tahun ini akan dibuka beberapa pelatihan, yaitu salah satunya barista, pengelasan, kemudian mekanik, dan AC. Akan kami umumkan nanti dalam grup pencari kerja. Baiklah, selanjutnya. Untuk layanan selanjutnya adalah sertifikasi atau Sertihub. Ketika kita klik Sertihub, akan diarahkan kepada BNSP, di mana setiap kompetensi itu ukurannya adalah sertifikat BNSP. Dan sebagai informasi, untuk satu skill, untuk mendapatkan sertifikat BNSP, itu kalau kami asumsi rata-rata satu kelas 16 orang, itu mencapai 2-3 juta untuk sertifikasinya. Dan pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus berusaha untuk menambah jumlah kompetensi bersertifikat BNSP, namun ada beberapa kejuruan yang tidak bisa kami sertifikasikan, seperti sertifikat mekanik alat berat itu adanya paling dekat di Padang dan biasanya di Jakarta. Nah, itu tidak bisa kami lakukan sertifikasi karena memang terkendala dengan penyedia layanan sertifikatnya. Next. Layanan ke-6 adalah BizHub. Layanan ini tujuannya untuk mendukung tenaga kerja mandiri. Nah, jadi atau semacam program padat karya. Sebagai contoh, industri tata boga dengan jumlah kelompok tertentu, kita
minta atau daftarkan kepada Kemnaker, dan Kemnaker akan menilai kelayakan usaha tersebut. Jika nanti dapat, akan turun pagu anggaran untuk berusaha. Dan saya sudah melihat tadi dari divisi atau UPT karir, mungkin Disnaker akan mengajak divisi karir pada Universitas Tuku Umar untuk membuat proposal ke BizHub dengan jurusan-jurusan atau industri yang sesuai dengan lulusan di UTU. Kalau pertanian peternakan, apakah ada nanti fakultasnya, perikanan, kelautan, apakah nanti ada industri kreatif. Nah, di mana yang ada peluang, kita akan bekerja sama, berkolaborasi untuk mengusulkan ke Kemnaker sehingga kita bisa mendapatkan paket program padat karya seperti pada tahun-tahun 2015 kita juga pernah mendapatkan pagu-pagu sekitar 400 sampai 500 juta. Namun sejak masa COVID sampai sekarang program ini terhenti karena tidak ada kerjasama dengan lembaga lain. Selanjutnya. Ya, yang terakhir layanannya adalah Talent Hub. Talent Hub ini wadah untuk talenta para anak-anak muda. Tujuannya ya menyiapkan talenta mereka untuk profesional dan bersertifikasi. Biasanya di sini hampir mirip dengan pelatihan, tapi nanti mungkin kelasnya lebih enak atau tidak kaku seperti pelatihan. Contoh game development, nanti di situ ada perkumpulan developer game, membuat game sehingga mungkin nanti bisa dijual dalam platform-platform game online dan menghasilkan uang. Kemudian ada talenta public speaking, kemudian ada juga talenta yang berdasarkan pembukaan wilayahnya, ada di Ambon, di Batam, dan di Gianyar. Untuk Talent Hub di Aceh saya belum pernah menerima informasi, kemungkinan karena keterbatasan peminat sehingga tidak diadakan di wilayah Aceh. Tapi di Medan mungkin ada. Nah, ada 7 layanan di Siap Kerja yang bisa Bapak Ibu akses dengan jari kapan saja, di mana saja. Tapi ada syaratnya, yaitu buat dulu akun Siap Kerja. Dari 7 itu, yang paling menarik buat Disnaker adalah yang pertama dan yang kedua, yaitu program magang untuk fresh graduate. Jangan sia-siakan itu karena Bapak Ibu dibayar sebagaimana pekerja normal atau UMP, yaitu 3,9 untuk usaha biasa. Kalau di kebun sawit itu 4,2-an, pekerjaan di tambang mencapai 4,4. Nah, pertanyaannya, ya saya mau masuk untuk buat aplikasi itu. Caranya bagaimana? Nah, next. Ya. Jika ada WiFi atau ada paket, silahkan dibuka sambil di minimize zoom-nya untuk mendownload di Google Play, judulnya Siap Kerja dengan logo semacam kincir angin hijau, kemudian install. Nah, ini nanti kita berikan waktu untuk installnya. Nanti kita sepakat ini Bapak Ibu ya, pelatihan membuatnya di akhir, jadi kita berikan materi dulu. Semuanya Bapak Ibu bisa raih
7 layanan tersebut dalam satu aplikasi ini, yaitu Siap Kerja. Nah, next. Nah, ini ada tata caranya. Di YouTube-nya juga ada, di pergambarnya juga ada, nanti akan kami paparkan. Nah, itu aplikasi Siap Kerja. Memang kita sudah mau siap kerja, sampai kita harus membuat lowongan kerja. Sekarang dapat kami sampaikan, perusahaan yang masih aktif melaporkan lowongan ke aplikasi Siap Kerja itu dari 165 perusahaan menengah dan besar. Yang melaporkan secara online itu baru kisaran 5-10 perusahaan. Sedangkan yang lain, mereka lebih suka share di statusnya, share di Instagram, share di Facebook, dan sebagainya. Sejak keluar Perpres nomor 57 tentang lowongan kerja tahun 2023, Disnaker Aceh Barat telah menegur seluruh perusahaan yang tidak melaporkan lowongan kerja ke Disnaker. Kenapa? Karena yang dirugikan adalah pencari kerja masyarakat Aceh Barat. Alhamdulillah, dari teguran-teguran tersebut sudah banyak yang patuh, namun masih belum mau juga memainkan aplikasi Siap Kerja. Alasannya, Pak, nggak ada admin khusus Pak untuk itu, Pak kami overload, overtime, dan sebagainya. Akhirnya kami membuat suatu solusi. Selanjutnya, next. Ya, karena para HRD ini selalu punya WA, ya sudah kita buat grup. Namanya grup pencari kerja, Pencaker Aceh Barat. Di sini pencakernya sudah 3, karena pencaker 1, pencaker 2 itu sudah beranggotakan 1020-an. Sehingga sudah penuh, otomatis kami akan membuat pencaker 3. Jika pencaker 3 ini juga penuh, terpaksa kami akan membuat pencaker 4. Semua informasi pencaker 1, 2, 3 itu real time. Saya sebagai Kabid Tenaga Kerja sering menerima surat dalam bentuk PDF langsung. Tiba-tiba Mahri dikirimkan, Assalamualaikum Pak, terlampir lowongan kerja PT BPL. Saya pelajari dulu syaratnya, apakah memberatkan para pencari kerja di Aceh Barat ini. Rupanya syaratnya dibilang begini Bu, contohnya Bapak Ibu. Dibutuhkan admin, pengalaman 5 tahun. Nah, saya nggak langsung share karena 5 tahun dibutuhkan. Jadi tidak mungkin itu dipenuhi oleh para fresh graduate. Saya minta itu diturunkan atau dihilangkan. Rata-rata para pihak perusahaan tidak mau kalau dihilangkan. Paling bisa diturunkan. Paling mempunyai pengalaman barang 6 atau 1 tahun. Ya, itu bersyukur masih bisa. Hanya ada 1-2 PT yang selama saya bekerja di Disnaker ini sejak tahun 2023 yang tidak mau untuk menurunkan persyaratannya lebih rendah. Dan itu kami maklumi karena mereka memang perusahaan yang sudah sampai tingkat nasional, yaitu PT MIFA. Dan harapan kami dengan adanya pengalaman program magang, Bapak Ibu ready untuk melamar ke MIFA karena sudah punya pengalaman serta punya sertifikat. Apalagi MIFA buka program magang. Dari magang 6 bulan, pimpinan melihat kecakapan kita, insya Allah langsung akan dikontrak tanpa perlu membuka lowongan kerja. Nah, jadi setelah syarat-syarat yang lowongan kerja sudah
tidak memberatkan pencari kerja, pada saat itu juga langsung saya share jam berapapun, dimanapun saya berada, ketika saya menerima PDF lowongan kerja, akan saya share ke seluruh grup Pencakar 1, 2, dan 3. Mungkin tahun sebelumnya Bapak Ibu akan susah untuk mencari informasi ini, lowongan kerja, karena kami sadari betul bahwa ketika saya masuk ke Disnaker, image-nya itu sangat buruk sekali, bahwa orang dalam, lowongan kerja hanya orang-orang dalam, yang dilatih juga orang-orang dalam, dan sebagainya. Dan ketika saya masuk, saya rubah semua metode, semua lowongan real time share tanpa ada penundaan apapun atau tanpa ditahan waktu penyampaian lowongan, sehingga tidak menyulitkan para pencakar menyiapkan bahan administrasi. Baik, selanjutnya. Nah, lowongan sudah ada, nanti akan saya contoh sharekan di pencari kerja. Tapi CV-nya bagaimana? CV Bapak Ibu bisa download dari internet, bisa mencontek dari kawan. Tapi ingat, CV itu harus mantap. Kenapa mantap? Begini ceritanya. Saya sudah sering jumpa HRD yang ketika contohnya TBU kemarin ada buka lowongan kerja di awal tahun, Potensi Bumi Sakti yang pabrik karet. Bapak Ibu tahu berapa jumlah lowongannya? Sekitar 100-150 lah yang dibuka. Yang mendaftar 3.500 sampai 4.500. Bisa dibayangkan, itu kita baru melihat jumlah lowongan dengan jumlah pendaftar. Belum lagi dilihat kompetensinya. Misalnya posisi admin jumlahnya 2, dilamar oleh 500. Bayangkan tingkat persaingan tingginya. Bayangkan Bapak Ibu itu HRD, saya HRD. Mas cuma butuh 2 pekerja, tapi lamaran masuk, anggap aja 100. Bos saya ini kan HRD. Bos saya minta, cepat rekap, saya mau calon-calon kompeten ya untuk posisi admin. Barang 5 atau 10 dari 100 tadi dibilang. Atau dari 400. Saya kerja harus cepat, pimpinan sudah segera minta CV yang terbaik. Jadi, CV yang Bapak Ibu buat harus mantap. Karena Bapak Ibu ini dari atas sampai kaki, dari isi otak sampai kemampuan skill, hanya dilihat oleh HRD selama 5 menit itu udah lama kali, Bu, Bapak Ibu. HRD hanya akan melihat CV kalian itu 1-3 menit CV. Bapak Ibu diwakilkan hanya dengan 2-3 lembar kertas untuk dinilai HRD. Bayangkan, jika membuat CV-nya asal atau copy paste orang tanpa melihat substansi apa yang diinginkan oleh HRD dalam menseleksi. Nah, itu nanti trik-triksnya akan kita sampaikan. Nah, jadi untuk sekarang jam 15.25 ini mungkin nanti silahkan buka saja sipkerja blogspot.com. Di situ semua bahan, semua contoh CV, semua panduan sudah ada, dan ketika sudah login ke Siap Kerja Blogspot, saya nanti akan minta moderator berapa lama waktu para peserta ini untuk mengakses dan apa dulu yang akan kita mulai, apakah membuat aplikasi, atau mau ke CV, atau mau ke grup pencari lowongan kerja, dan sebagainya. Untuk itu, presentasi kita padahi dulu, nanti pertanyaan-pertanyaan akan kami jawab,
Dan apakah nanti langsung ke aplikasinya, kami serahkan kembali kepada mediator. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber atas pemaparan yang sangat jelas dan juga komprehensif untuk kita semua. Selanjutnya kita memasuki sesi workshop atau praktik langsung. Kami mohon untuk seluruh peserta untuk menyiapkan perangkatnya dan mengikuti arahan secara bertahap. Apabila terdapat kendala teknis bisa disampaikan melalui kolom chat. Kemudian kepada narasumber kami persilahkan untuk memandu sesi praktik. Mungkin bisa dimulai dari pembuatan CV terlebih dahulu, kemudian akun siap kerja, dan yang terakhir yang WhatsApp group. Silakan Bapak. Baik. Izin, apakah sudah semuanya ke sipkerjablogspot.com? Bapak moderator, saya nggak bisa. Ya, Assalamualaikum. Sepertinya terputus untuk Zoom-nya. Ibu moderator, bagaimana? Iya Pak, sudah bisa. Baik. Jadi tadi kita akan membahas dulu mengenai CV ya. Iya Pak, benar, mengenai CV terlebih dahulu. Baik. Mohon untuk admin yang membantu untuk mengakses Google Drive dan menampilkan contoh CV Word yang bisa kita edit nanti. Dan bisa ditampilkan Word-nya. Bapak Muzawir sebagai host boleh boleh bantu untuk
share CV yang ada di weblog. Ya. Mohon dibantu share screen karena saya masih pakai HP, laptopnya error untuk Zoom. Mohon maaf, Pak. Sedang ada kendala teknis sebentar, Pak. Sebentar, Pak ya. Oh ya, baik. Gimana kalian guys? Atau Ibu moderator sambil menunggu admin, para mahasiswa bisa download dulu Bu aplikasi Siap Kerjanya di Google Play. Baik, untuk seluruh peserta bisa mendownload aplikasi Siap Kerja di Google Play atau melalui web bisa ya Pak ya? Bisa melalui web Bu. Ya, atau Jadi silakan Ibu sendiri juga bisa untuk menampilkan melalui web akan kita pandu Bu. Kita mungkin Ibu bisa share screen Ibu. Kita buka saja Bu Siap Kerja titik Kemnaker titik go id titik id. Jika melalui website yaitu siapkerja titik kemnaker titik go titik id. Ya. Nah, di sini kalau belum pernah, pasti belum pernah, makanya kita daftar dulu. Nah, daftar sekarang, Bapak Ibu. Baik. Nah, selanjutnya kita isi nomor KTP-nya masing-masing, kemudian nama lengkap. Nah, biasanya nanti di sini timbul permasalahan bahwa NIK sudah pernah terdaftar. Bagi yang timbul permasalahan bahwa NIK sudah terdaftar, nah, nanti kita akan coba troubleshootingnya. Ya, silakan Bu. Nah, stop dulu Ibu Salma. Ini kan Ibu kan tidak ada masalah mengenai NIK Bu ya. Artinya NIK Ibu aman ketika Ibu mau daftar. Nah, bagi yang bermasalah, mohon untuk di back kembali Bu. Kalau nanti takutnya banyak mahasiswa yang NIK-nya sudah diambil orang Bu atau terdaftar. Baik, mundur lagi Bu, mundur lagi ke halaman login. Ya, bagi para mahasiswa atau mahasiswi yang ternyata NIK-nya error atau sudah terdaftar, itu klik kendala masuk akun, kalau dibantu klik Bu. Ya, kemudian kita milih yang paling bawah yaitu verifikasi identitas, silahkan diklik Ibu. Nah, di situ nanti silahkan diketikkan NIK sesuai KTP, nama lengkap sesuai KTP, dan nama ibu kandung. Setelah nanti kita klik lanjut, maka Kemnaker akan mereset yang mendaftarkan di awal atau siapapun itu NIK Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan akses kembali NIK Ibu. Nanti setelah bisa dipanggil NIK, baru kita ke halaman daftar kembali. Ya. Oke Bu Salma, kita lanjutkan untuk pendaftaran akun Bu. Kembali ke halaman login lagi. Ya, kita daftar sekarang.
Ya, ini diketikkan kembali, mohon maaf untuk Enika. Ya, berikutnya. Nah, ini email, nomor HP, dan password silahkan dibuat, diisi. Untuk password ada minimal 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Nah, itu silahkan. Jangan jangan sampai lupa, karena nanti diperlukan untuk mengetik ulang. Jika sudah yakin passwordnya, kita lanjutkan. Daftar sekarang. Nanti akan diminta kode OTP. Baik. Itu emailnya Bu, sudah dicek. Nah, pastikan Bapak Ibu mencantumkan email yang aktif. Jika tidak, nanti OTP-nya tidak bisa kita ambil. Nah, Bu Salma sudah dapat kode OTP. Bapak Ibu paham ya? Tinggal konfirmasi saja. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, oh ya, halaman loading. Baiklah. Inilah dia tampilan siap kerja untuk Ibu Salma. Ini baru tahap pembuatan akun saja. Kalau Ibu mau cetak kartu AK1 atau kartu siap kerja yang selalu diminta oleh perusahaan, itu belum bisa karena belum melengkapi profil dan identitas. Jadi Bu Salma untuk melihat semua layanan sudah bisa, tapi untuk mendaftar itu tidak bisa. Nah, bagaimana caranya mendaftar? Tolong diklik lengkapi profil untuk akses siap kerja. Nah, di situ kan ada tanda panah. Di sini lengkapi profil. Jadi disiapkan dulu semuanya PDF dalam ijazah dan sebagainya. Nah, ini foto profil bisa foto selfie atau ambil dari foto yang sudah di JPEG. Kemudian atau enggak bisa dilewati untuk foto profilnya kalau memang tidak ada data. Selanjutnya, ya, biodata. Ini Bu, coba diperhatikan paling atas. Ada langkah, kita masuk ke langkah kedua dari 9. Nah, biodata, nah ini otomatis biasanya akan mengambil data dari NIK kependudukan, otomatis akan terisi. Nah, kita tinggal melengkapi saja kekurangannya. Nah, berarti tinggal diambil tempat lahir. Nah, itu apa yang belum terisi ya. Beberapa belum terisi, silakan dilengkapi. Kode pos, alamat lengkap, dan sebagainya. Nah, ini kalau sampai bawah sudah mengisi sampai alamat lengkap, itu baru selesai tahap kedua. Nah, ini mungkin kita bisa lewati, Bu, selanjutnya. Oh, ternyata harus wajib isi, Bu. Tolong diisi uh, yang di merah-merah saja, yang wajib isi. Pilih Aceh. Oh ya, daerah. Betul.
Alamatnya Magelang saja boleh gitu. Mungkin masih bisa di skip nanti. Ya. Nah, lokasi domisili berarti di Aceh Barat. Tidak boleh Bu, lokasi domisili Bu. Lokasi domisili itu harus dipilih lokasi saat ini. Misalnya Ibu di Payapenaga Merebo. Sebab kalau Ibu pilih di daerah lain, misalnya di Nagan, di Aceh, atau di Sumatera, atau di Jawa Tengah, atau di Jakarta, Ibu hanya bisa cetaknya di lokasi saat ini, yaitu di posisi yang dipilih. Nah, ini Merebo berarti Ibu bisa cetak di Aceh Barat. Oke, kode posnya Bu mungkin bisa dilewati selanjutnya. Oh, 23 berapa ya? 618 kalau nggak salah. Baik, selanjutnya Merebo. Ya, baik. Ini nanti bisa diperbaiki kembali dengan data yang benar. Nah, sekarang kita masuk langkah ketiga, pendidikan. Nah, tambah pendidikan. Ya. Di sini opsional. Apakah mau dilengkapi dari SD, SMP, SMA, atau hanya pada pendidikan terakhir saja? Akan lebih bagus Bapak Ibu melengkapi dari SD, SMP, SMA, ijazahnya semua bisa diupload dan sebagainya. Tapi jika tidak punya waktu atau segera buru-buru untuk mencetak kartu siap kerja, Ibu lengkapi saja pendidikan terakhir. Karena tidak mungkin pendidikan terakhir itu pendidikan sebelumnya bisa ilegal atau tidak, kalau mau naik SMA harus lewat SMP, pasti SMP-nya ada. Oke, jika bisa dilewati atau di skip, nah ini ternyata ada nih beberapa yang nggak bisa di skip. Contohnya nilai. Nilai harus diisi. Nah, misalnya nilai kita pada saat ini 4, IPK-nya 4,2, ya tinggal kita ketik. Baik, diisi kembali. Ya, baik, tadi Ibu sudah menambahkan pendidikan, tapi Ibu men-skip upload ijazah. Nah, jadi ketika nanti Ibu mau mencetak kartu siap kerja di Disnaker, Ibu perlu membawa fotokopi ijazah karena Ibu tidak mengupload PDF ijazah. Nah, jadi itu opsional. Nanti jika sudah disiapkan ijazah dalam versi PDF, silahkan diupload. Jika tidak, nanti membawa fotokopinya ke Disnaker untuk cetak siap kerja. Baik, selanjutnya ini baru langkah ketiga. Kita akan langkah keempat, pengalaman kerja. Nah, kita klik di pilih pengalaman. Nah, bagi fresh graduate tentu saja saya tidak memiliki riwayat kerja. Oke, kita selanjutnya. Tapi jika ada, silahkan diisi. Nah, riwayat pelatihan, apakah pernah ikut pelatihan? Mungkin pelatihan menjahit dan sebagainya. Jika tidak memiliki. Selanjutnya. Nah, kalau
ini juga mungkin tidak punya nih sertifikasi. Selanjutnya, nah, pencapaian, coba diklik. Kalau fresh graduate berarti belum memiliki pencapaian. Selanjutnya, ya bahasa tinggal dipilih saja, bahasa Indonesia, atau mungkin ternyata bisa pandai berbahasa Arab, nanti dipilih tingkat kemahirannya. Baik. Nah, ini misalnya kita selain menjadi keahlian atau lulusan dari S1 manajemen dan sebagainya, mungkin kita punya skill lain. Contoh pandai dengan mekanik atau mengetik, admin dan sebagainya. Jadi kita pilih memasak, pilih dulu Bu, klik memasak dan kalau ada yang lain silakan simpan. Ya, selesai Bu pembuatan akun siap kerja dan pengisian profil otomatis. Selamat dan bisa untuk mengakses semua layanan. Nah, mungkin di sini kalau ada yang bertanya Bu, bisa kita tampung dulu mengenai aplikasi ini Bu. Mungkin ada yang bermasalah atau pengen lebih fokus ke aplikasi pelayanan tertentu Bu. Kami persilakan Ibu Moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber yang sudah mengarahkan langkah-langkah mendaftar akun siap kerja. Bagi peserta yang ada pertanyaan, boleh langsung saja bertanya di kolom chat. Atau mungkin masih mencoba mengklik-klik ya untuk mendaftarkan ya. Mungkin bisa dilanjut dulu saja, Pak. Baik. Ya. Jadi informasi-informasi ketika sudah kita lengkapi akun, profil sebagai pencari kerja, nah, itu nanti bisa dimainkan jarinya. Untuk CV apakah bisa Bu kita masuk ke CV jika aplikasi tidak ada pertanyaan atau tidak ada hambatan? Ini ada pertanyaan, Pak, Oh ada ya? dari Nadia Rahmayana. Izin bertanya, Pak, bagaimana cara melihat magang dibuka dan bagaimana mendaftarnya? Baik. Nah, untuk saya magang, itu silakan. Coba Bu Salma klik magang Bu, magang hub. Kemudian daftar sekarang. Uh, magang hub, terus daftar sekarang Bu, kolomnya agak ke bawah sedikit. Di bawah. Yang dekat orang tuh, ya itu dia Bu, ya. Daftar sekarang. Jadi ketika ada pengumuman dari Kemnaker, Menteri Tenaga Kerja si Yasril itu, Pak Yasril, akan segera dibuka tanggal sekian, gitu kan, magang hub. Nah, itu pastikan profil sudah lengkap, riwayat sudah lengkap, PDF ijazah sudah lengkap, foto juga sudah lengkap. Nah, itu silahkan klik di daftar. Karena ketika saya daftar, saya nggak bisa simulasi karena saya tertolak untuk mendaftar. Yaitu otomatis saya sudah bukan lagi lulusan fresh graduate, bukan lagi dalam masa kerja 1 tahun sejak lulus. Nah, ini akan saya sharekan
hasil saya mencoba klik daftar magang, saya langsung ada red notice bahwa saya tidak memenuhi syarat. Nah, Ibu Salma juga tidak memenuhi syarat nih untuk mendaftar. Karena memang Bu Salma sudah lama lulus. Nah, ini yang bisa melanjutkan Bapak Ibu nih, yang baru akan segera diwisuda nih, atau sudah lulus nih. Silahkan tunggu informasi dan coba klik daftar. Nanti akan tampil informasi lebih detail selain yang disampaikan oleh Pak Menteri. Sama Bu ya, kita nggak bisa mendaftar magang nih Bu. Berarti pertanyaannya menunggu informasi resmi dari Pak Menteri, kemudian sudah dipilih tanggal, bahwa tanggal misalnya habis Lebaran tanggal sekian Pak Menteri mau buka batch pertama 2026. Nah itu pastikan akses ke Siap Kerja, Magang Hub, daftar. Dan insya Allah nanti di situ semua syaratnya sudah cukup jelas, cuma syaratnya mudah, NIK, ijazahnya harus 1 tahun kurang sejak tanggal wisuda, dan eligible. Kalau di UTU kan nggak perlu kita tanya lagi, pasti terdaftar di Kemenristek Dikti. Baik, ada pertanyaan lainnya? Apakah ada pertanyaan lain dari para peserta? Oke, mungkin sembari menunggu peserta untuk bertanya, bisa lanjut ke sesi berikutnya. Untuk CV, apakah Bapak Muzawir bisa bantu untuk share screen terkait CV di blog? Mohon izin Ibu Salma. Sepertinya ada beberapa mahasiswa kita yang bertanya di kolom chat. Mohon diperiksa Ibu Salma. Terima kasih. Untuk kolom pertanyaan di chat baru ada pertanyaan tentang magang, Ibu. Apakah ada yang langsung Japri? Oh ya, Mohon izin Bapak. Di kolom chat ada yang bertanya apakah oh ya, ada baru ya. batasan umur Bapak? Lalu Baik, kemudian ada beberapa pertanyaan lainnya. baik. Silakan Ibu Salma. Apakah mendaftar? eh, apakah langsung diterima? Ya, baik. Jadi eh, kalau langsung diterima itu mungkin Pak tidak bisa langsung karena kan melalui proses seleksi. Jadi kalau Bapak isi biodata di Siap Kerja itu asal, contoh tadi Bu Salma mengisinya cepat-cepat tuh, alamat, labuh gitu aja kan. Skill, masa yang sesukanya hati. Makanya isinya harus betul-betul mencerminkan diri Bapak Ibu dalam lembar kertas atau aplikasi itu. Ketika sudah mendaftar, HRD akan melihat biodata di Siap Kerja. Jika ternyata cocok, senang dia membaca CV Bapak Ibu itu, insya Allah bisa langsung diterima. Namun, perusahaan juga membatasi jumlah peserta magang. Contoh kemarin Mifa dia cuma minta 2, yang daftar itu ada 30, sehingga ada persaingan. Dan persaingan itu wajar, untuk itu lengkapi dan perbaiki, dimantapkanlah biodata Bapak Ibu. Kemudian untuk informasi diterima juga melalui aplikasi Siap Kerja.
nanti dalam aplikasi tersebut akan menyatakan Anda berhak ikut tahapan selanjutnya. Jadi batch yang dibuka itu ada beberapa tahapan. Pertama penyiapan berkas, kemudian nanti ada seleksi dari perusahaan. Kemudian nanti setelah diseleksi, mereka juga perlu melakukan wawancara. Setelah dirasa yakin perusahaan dengan calon pekerjanya, baru akan diterima untuk magang. Nah, jadi kalau saya baca aja yang resminya Ibu ya, Bapak Ibu. Pertama kita daftar, itu biasanya 20, ini yang batch yang ketiga ya, 20 November sampai dengan 3 Desember. Atau kurang lebih sekitar 24 November, 3 Desember itu hampir kurang lebih 1 minggu. Kemudian pendaftaran calon peserta magang, 4 Desember sampai dengan 7 Desember. Waktunya cukup singkat, 3 hari. Dari tanggal 8 Desember sampai tanggal 11, itu dilakukan seleksi. Jika ada banyak pelamar, otomatis mungkin ya butuh waktu lama, tapi mereka tetap tanggal 11 Desember selesai menseleksi para peserta pemagangan. Kemudian tanggal 12 Desember sampai tanggal 12 Desember itu penetapan peserta. Artinya akan muncul di akun Bapak Ibu atau di email bahwa Bapak Ibu berhak untuk ikut pemagangan di PT MIFA misalnya. Kemudian akan ada undangan di tanggal 15 Desember, itu orientasi peserta dan mentor. Kemudian tanggal 16 Desember sampai 15 Juni itu kick off program pemagangan. Artinya akan mulai orientasi di perusahaan atau lokasi badan usaha. Nah, tahapan ini semuanya ada dan bisa dilihat ketika nanti dibuka batch 1 untuk 2026. Jadi mohon tunggu informasinya dari Pak Menteri. Kalau sudah dibuka, yang penting jangan nggak ada paket. Pastikan saja ada paket, bisa kita melamar dari mana saja. Demikian, Bu. Apakah ada yang bisa kita bantu lagi? Pertanyaan-pertanyaannya? Bagaimana Ibu Hafni? Iya, mohon izin Bapak. Apakah masih ada pertanyaan atau yang lain? Untuk di kolom chat, Alhamdulillah semuanya sudah terjawab Bapak. Baik. Apakah ada kendala yang untuk membuat akun, Bu? Karena tidak ada
yang merespon dari para mahasiswa-mahasiswi, apakah ada kendala. Kalau tidak ada kendala, bisa kita ke tahapan selanjutnya. Karena dari beberapa pencari kerja yang melakukan aplikasi ini, beberapa mengalami kendala yaitu NIK sudah terpakai. Izin teman-teman semuanya, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, untuk akun sudah ready ya. Nah, untuk aplikasi siap kerja, ketika sudah bisa buat akun, melengkapi seluruh profil dengan baik dan benar, nah nanti silakan untuk melihat semua layanan, ada 7 layanan, dan bisa sambil menunggu program pemagangan, kita mungkin akan meningkatkan skill di pelatihan online maupun offline. Baik, mungkin kita membahas mengenai lamaran yang melalui CV, Bu. Kurikulum vitae, sebab kalau magang kan kita pakai siap kerja. Namun untuk melamar di tingkat Aceh Barat ini, masih terpaksa harus menggunakan CV. Untuk itu ada yang bisa membantu share screen. Oh ya, ini ada pertanyaan. Baik, ada pertanyaan. Sudah pernah buat akun siap kerja sebelum lulus S1. Artinya mungkin pendidikan terakhir didaftarkan sebagai SMA atau SMK. Nah, untuk selanjutnya mengubah atau mengupload ijazah S1 apakah bermasalah? Baik, jawabannya adalah tidak. Dan apakah wajib untuk mengubah? Wajib, sebab ketika pendidikan itu lebih tinggi dari SMA naik ke lulusan S1, maka perusahaan juga lebih yakin, confident untuk menjaring sebagai calon pencari kerja. Jika Bapak Ibu masih dalam statusnya di siap kerja SMA, maka yang rugi Bapak Ibu. Jika memang sudah ada ijazah, upload saja, di-update aplikasinya menjadi lulusan S1. Sehingga nilai jual kita itu makin tinggi. Demikian dari Ibu Nadia. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari para peserta? Kalau tidak ada, kita lanjut ke praktik berikutnya. Baik, selanjutnya saya lanjutkan kembali. Tadi kita lagi bicara mengenai kurikulum vitae. Sebab tidak semua perusahaan patuh untuk mengupload lowongan pada siap kerja. Dengan berbagai macam alasan. Nah, sehingga yang berperan sekarang adalah CV dalam bentuk PDF untuk dikirimkan ke email HRD atau CV yang di-print dan diantar langsung. Untuk TBU, kemarin via email atau WA, kemudian CK, Cipta Kridatama juga melalui email. Sedangkan potensi Bumi Sakti yang di Woyla, dia mengantar berkas sendiri atau di-print dan diantarkan ke Woyla. Itu cuma mekanisme pengantaran atau penyampaian, silahkan. Tapi CV-nya harus lengkap. Nah, bagaimana caranya? Mohon dibantu share screen, Ibu Salma, Ibu Moderator.
untuk share screen CV bisa dibantu Bapak Muzawir atau yang Baik. Nah, kita buka Google Drive. Kita download dulu CV, contoh CV. Nah, itu versi Word. Jadi Bapak Ibu bisa langsung aplikasikan, rubah-rubah, edit, update sesuai dengan kreasi atau keinginan masing-masing. Cuma perlu saya sampaikan beberapa poin di mana CV itu atau penekanan-penekanan cara pengisian CV. Baik, silakan dibuka untuk contoh CV. Kita tunggu. Nah, kenapa mesti kali kita perhatikan CV? Ya, seperti saya bilang tadi, setiap HRD yang membuka lowongan selalu saya tanya, kemudian responnya, itu tadi Pak, Bapak Ibu, 1-2 menit, 3 menit paling lama kami melihat. Kalau saya pas melihat CV-nya, baru saya baca lebih detail lagi, yaitu 5 menit aja, atau 7 menit untuk memastikan. Baik, ini kita melihat contoh CV untuk lamaran atau lowongan operator ekskavator. Ya, ini adalah namanya Pak Zulkifli, sebut saja. Nah, ada dua lembar yang model teks atau Word, sedangkan sisanya adalah foto, yaitu foto KTP, foto ijazah terakhir, foto sertifikat keahlian jika ada, surat pengalaman kerja atau surat magang jika ada, kemudian surat SKCK, surat rekomendasi kecil setempat. Nah, ini lagi tren Bapak Ibu, ada surat rekomendasi kecil setempat. Yang terakhir mungkin foto saat magang atau saat pernah dia praktek kerja bersama perusahaan lain. Nah, yang banyak memang adalah bukti dukung atau keahlian skill kita. Nah, bagaimana caranya HRD itu tertarik dengan CV kita dengan waktu yang sangat singkat? Baik, kita kembali ke atas lagi. Mohon dibantu Pak Admin. Yang pertama adalah desain yang sederhana, tidak membuat mata pening, tidak berlebihan, tapi rapi. Nah, ini adalah contoh sederhana, standar, rapi, dan bersih. Ada bentuk CV yang banyak kali gambarnya, kiri kanan berwarna-warni, ada semacam ombak-ombakan dan sebagainya, kemudian warna blok sebelah kiri kanan. Nah, itu membuat tidak indah bagi beberapa HRD, artinya semak. Kita mau dilihat jati diri kita, skill kita melalui satu CV ini. Yang pasti informasi pertama adalah nama, email, HP, atau Instagram,
atau apalagi yang bisa dihubungi, itu pada kiri kanan atas bersama dengan foto yang semenarik mungkin, kalau perlu di retouch pakai sedikit AI sehingga lebih bersih. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini foto Pak Zulkifli ini badannya lebih besar sehingga kepalanya mepet ke atas frame. Nah, ini tidak cantik. Nah, saya berikan contoh yang tidak benarnya, nanti akan menjadi pedoman. Jadi, mengenai foto pun itu juga diperhatikan. Kalau HRD melihat bahwa calon pekerjanya itu tampil menarik, walaupun tidak ganteng, tidak cantik, tapi menarik dan cukup enak dilihat, nah dia sudah sur, oke, ini calon pekerja saya. Informasi diri, foto, sudah. Jangan asal taruh, jangan salah ketik angka, nanti yang rugi Bapak Ibu. Kemudian tadi lowongannya tentang operator. Berarti apa yang dipinginkan HRD atau perusahaan, bahwa pekerja itu siap untuk menjadi operator yang bagaimana? Berakhlak dan kompeten. Misalnya nanti di sini ada lowongan manajemen. Ya, bahasa siap menjadi pekerja manajemen ini itu kreasi Bapak Ibu. Ini adalah contoh slogan saja. Artinya menunjukkan kesiapan kita sebagai pekerja untuk bekerja pada perusahaan yang membuka lowongan. Nah, di bawah itu adalah uraian singkat resume dari seluruh hidup Bapak Ibu itu disingkat dalam satu paragraf. Saya adalah, saya lulusan SMK 2, minat siap bisa bekerja dengan operator berat, magang PKL, pernah pelatihan. Apa-apa yang menjadi potensi Bapak Ibu dalam satu paragraf singkat itu harus diuraikan dengan baik dan nyambung. Pak Zulkifli ini sudah lumayan untuk menyambungkan antara lulusan SMK 2, betul, di situ adalah teknik alat berat, otomatis kompeten, kemudian disambungkan dengan minat dan kesiapan kerja, memiliki pengalaman magang di CK yang kebetulan juga alat berat. Nah, di situ ditulis serta terbiasa berada di lingkungan kerja lapangan. Nah, ini sebenarnya bahasanya tidak tepat. Terbiasa berada di lingkungan kerja lapangan, ya semua orang biasa. Nah, Bapak Ibu harus memilih bahasa yang tepat. Mungkin maksud Pak Jul ini adalah biasa berada di lingkungan pertambangan, sehingga dia paham dengan rambu-rambu dan prosedur pertambangan. Itu yang mau didengar HRD. Bukan terbiasa kerja di lapangan. Ya semua orang ya. Tapi kalau ternyata dia paham dengan rambu-rambu, SOP, selama berada di area pertambangan. Nah itu, mantap nih, nggak perlu saya capek lagi ngajarin dia lagi dari nol. Dia sudah tahu nih, kalau ditambang harus pakai masker, APD, helmet, sepatu, dan sebagainya. Baik. Selanjutnya, kita ke pendidikan dulu. Pendidikan, kalau menurut saya, atau HRD yang pernah saya tanya-tanya, dia nggak mau lihat, Bu, Bapak Ibu, TK di Melabuh, SD di Nagantraya, SMP di Banda Aceh, SMA balik lagi ke Melabuh. Dia cuma mau lihat pendidikan terakhir. Dalam hal ini tentu saja lulusan S1 Universitas Tukumar, program studi misalnya manajemen akuntansi. Dengan nilai cum laude 4,9, tahun lulus 2026. Cukup itu saja. Tidak perlu kutip SD, TK, SMP, dan sebagainya. Tambah semak. Nah, pendidikan cukup itu. Selanjutnya, setelah pendidikan, kita lanjut ke magang.
Jika ada, semoga ada, karena magang Kemnaker tahun 2022 ini akan diadakan. Atau pelatihan. Nah, di SMK pernah dibuka pemagangan, dalam hal ini namanya magang SMK yang 6 bulan itu yang di perusahaan. Kalau nggak salah di UTU kemarin juga ada magang di Bapeda, magang di kantor-kantor. Nah itu cantumkan. Pernah magang atau bekerja part-time di Badan Pertanahan Daerah tahun 2025 dengan job desk 1, 2, 3, 4, 5. Hanya tulis job desk yang mendukung kompetensi kita. Kalau kita ahli di manajemen, untuk apa ditulis job desk-nya membantu memasak di dapur? Nah, itu salah. Kalau memang cukup 3, tapi itu vital, ya 3 saja. Tidak perlu sampai harus banyak, tapi malah merancu atau kemana-mana. Jadi magang ini Bapak Ibu bisa tulis selama PKL, KKN, atau magang kerja di perkantoran seperti tahun lalu yang saya lihat di Bapeda ada. Untuk pelatihan itu usahakan hanya menuliskan yang mempunyai sertifikat, kemudian lembaganya jelas. Contoh, pelatihan menjahit. Betul Bapak Ibu bisa menjahit, tapi lembaganya nggak jelas. Terus tidak ada sertifikat. Jadi untuk apa dikutip? Contoh lagi,